panggung ini seolah-olah menurut saya hanya diambil alih dua ini menjadi perbincangan yang saling menyerang, saling menerima. Karena challenge-nya, Anies punya challenge untuk perubahan. Dia harus bekerja keras, berpikir keras untuk mengkritik, mengevaluasi, menyerang Pak Prabowo. Tapi dia juga punya kontak batin. Nuansa kebatinan dia terlihat juga nggak siap, saya lihat Mas Jati. Ada beban, karena yang menjadikan beliau jadi gubernur di DKI adalah Pak Prabowo. Jadi ketika Pak Prabowo agak nyerang Anies kan agak shock juga, agak kena mental saya lihat ya. Nah artinya gitu ya. posisi yang dimainkan oleh Mas Ganjar itu posisi yang dilematik, problematik, tidak keberlanjutan, tidak perubahan. Nah sementara Pak Prabowo lebih banyak diksi prasanya, saya setuju tuh. Saya setuju, saya sependapat kan begitu. Karena memang kan diksi dia adalah keberlanjutan. Dia tidak bekerja keras untuk berpikir keras untuk men-challenge Anies. Dia hanya untuk berpikir bahwa sehingga apa yang terjadi? Pak Prabowo lebih banyak mempromosikan Pak Jokowinya. Bukan rekam jejaknya loh sebagai Menteri Pertahanan loh. Mestinya kan itu di zoom, Pak Prabowo membentangkan ini loh kinerja saya. Ini loh pengalaman saya, ini loh kompetensi, ini kapasitas, ini visi dan program. Itu lupa. Karena lebih banyak dia mempromosikan Pak Jokowinya. Karena membawa mazhab keberlanjutan. Sehingga ini kayak mengkampanyekan Pak Jokowi. Kayak capresnya Pak Jokowi. Kayak capresnya Pak Jokowi. Nah sementara Pak Anies karena dia memainkan visi sebagai adalah kerja keras ya untuk perubahan. Nah dia harus men-challenge semua itu. Dan tetapi ternyata dia juga akhirnya terjebak, tergelincir gitu ketika ada serangan-serangan yang dibalas dengan Pak Prabowo dengan lucu-lucu seperti itu, ngeledek gitu. Dan ini yang saya lihat bahwa posisinya Mas Ganjar sangat tidak diuntungkan saya lihat. Jadi tetapi dalam konteks misalnya IKN itu kan menarik juga. Pak Anies tidak mau mengatakan setuju atau tidak setuju. Nah, Mas Ganjar kan ingin mengatakan ketika Mas Ganjar pergi ke IKN kemarin, jangan-jangan memang Mas Ganjar ya setuju dengan isu keberlanjutan itu. Karena kedatangan beliau ke IKN. Tapi Pak Anies sendiri kan tidak memberikan jawaban apa. Beliau memang mengatakan proses yang tidak selesai, undang-undang yang belum selesai dibahas di publik, kemudian dipaksakan, nah itu kan. Poin itu yang saya lihat. Jadi percakapan ini, debat ini, saya tidak mengatakan bahwa ini hanya di panggung ini hanya panggungnya Anies atau panggungnya Pak Prabowo. Sehingga Mas Ganjar seolah-olah tenggelam karena tidak punya narasi di keberlanjutan dan perubahan. Tapi menurut saya Mas Ganjar juga harus berani kemana sebetulnya. Jadi debat ini menurut saya Mas Ganjar posisi yang dilematik dan problematik, complicated karena serba salah, serba sulit. Itu yang saya lihat gitu, keberanian itu.